Sebenarnya, apa yang salah dari sifat seseorang yang ramah terhadap lingkungannya? Bagaimana bisa sifat ramah itu bisa menghancurkan hubungan kita dengan seseorang? Apa yang menyebabkan stigma itu muncul? Dan bagaimana cara menyikapinya? Say hello everyone Sobat Ngambis. Apakah kalian termasuk orang yang friendly untuk kepentingan karir dan karya-karya kalian? Atau justru kalian friendly hanya untuk mencari perhatian orang lain saja? And here we go, welcome to Ngambis Session. Di berbagai platform dan dunia nyata, sering saya menemukan sebuah pembahasan yang mengangkat kata friendly. Kalau misalnya pasangan lu friendly ke semua cowok, lu marah gak sih? Menurut gue sih, gue marah sih. Karena kan gue sebagai cowok, gue bakal tahu sifat-sifat cowok kalau deket sama cewek tuh kayak gimana. Jadi gue gak suka aja kalau misalnya gue punya cewek dan dia deket sama cowok-cowok lain. Menurut tuh kalau pasangan lu friendly ke cowok-cowok lain, lu marah gak? Enggak marah bro. Kenapa? Ya itu kan hak dia. Maksud gua kalau dia mau dekat sama cowok-cowok lain ya nggak apa-apa gitu loh, as a friend gitu kan. Berapa cowok yang lu udah lu friendzone? Kapan bulan ini? Waduh. Kapan bulan ini? Ya, Apa kapan? Ini lifetime lah selamanya. Nggak kehitung dong. Nggak kehitung dong. Tapi kalau bulan ini kayaknya yang merasa di friendzonin tuh ada 3. Yang dipermasalahkan adalah pembahasan problematika tentang sebuah hubungan antara perempuan dan laki-laki yang menganggap bahwa friendly itu bisa menghancurkan sebuah hubungan yang sedang dijalani. Mereka meyakini bahwa orang-orang yang memiliki sifat friendly adalah orang-orang yang memiliki perasaan palsu atau manipulatif. Friendly ini bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Dari problematika yang terjadi, salah seorang dari mereka tidak ingin perhatiannya itu terbagi menjadi beberapa bagian atau diberikan kepada orang lain selain hanya kepada pasangannya. Sehingga menciptakan perspektif baru bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki sifat friendly adalah masalah terbesar bagi hubungan mereka. Dalam sebuah artikel yang saya baca dari hotline.com, dikatakan bahwa perdebatan yang terjadi karena masalah-masalah kecil itu merupakan bagian dari toxic relationship. Atau dengan kata lain disebut dengan excessive in complex things, atau berlebihan dalam hal-hal yang kompleks. Hal yang dipermasalahkan adalah tentang sifat ramah seseorang yang menyebabkan kecemburuan dalam suatu hubungan. Dikatakan oleh Carl Bello bahwa kecemburuan yang terjadi dari waktu ke waktu itu tidak ada masalah atau bisa disebutkan adalah hal yang wajar. Tetapi yang jadi masalah adalah rasa cemburu yang timbul ditambah dengan pemikiran yang negatif yang menyebabkan emosi seseorang itu mengarah kepada kecurigaan atau ketidakpercayaan kepada seseorang yang ada di dalam hubungan itu, sehingga dapat dengan cepat mengikis hubungan mereka hanya karena toxic communication. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari zona seperti itu? Apakah dengan kita memiliki sifat friendly itu salah? Jawabannya tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang berlindung dari kata friendly, tetapi mereka tidak memiliki perasaan sedikit pun kepada pasangannya. Atau bisa dikatakan, orang yang seperti itu hanya menjalin hubungan yang manipulatif. Orang-orang yang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang haus akan perhatian. Mereka membutuhkan banyak apresiasi dari orang-orang sekitar untuk bisa memotivasi dirinya sendiri. Hal itu bisa disebut dengan toxic relationship karena dua orang di antara mereka memiliki masalah yang sama, yaitu kurangnya apresiasi terhadap dirinya sendiri. Apresiasi hanya bisa didapatkan dari orang-orang yang memiliki jiwa empati dan simpati kepada kita. Tentunya orang yang seperti itu adalah orang-orang yang friendly atau orang-orang yang ramah terhadap sesama. Jadi sebetulnya orang-orang yang friendly itu perannya besar di lingkungannya sendiri, terkhusus orang-orang yang merasa dirinya kurang motivasi atau kurang apresiasi diri. Jadi, ketika kita memiliki sebuah hubungan tanpa tujuan yang jelas, atau hubungan yang kita miliki itu terbentuk karena hanya alasan biologis tanpa memperhitungkan aspek yang lain, maka hubungan yang kita miliki itu cenderung hanya sekedar meluapkan emosi kita saja. Sehingga kebutuhan fisiologis yang ada di dalam dirinya hanya bisa terpenuhi dalam waktu yang eksklusif dan pola pikir yang cenderung pragmatis. Saya punya tips untuk kalian yang merasa bahwa friendly merupakan ancaman untuk hubungan kalian dengan teman, sahabat, atau pasangan kalian. Cara terbaik untuk bisa bertahan dalam hubungan yang kalian miliki adalah kepastian. Dalam menjalin hubungan dengan siapapun,
kita harus bisa memberikan kepastian kepada mereka. Hal utama yang harus kita lakukan adalah menjelaskan tentang tujuan dari kita berteman, bekerja sama, atau menjalin hubungan dengan pasangan kalian. Jika kita datang tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas, maka hubungan yang terbentuk diantaranya hanya sekedar membawa perasaan saja, tidak dengan membawa pemikiran kalian. Kita harus bisa to the point. Jika kita suka dengan seseorang atau mau dengan seseorang, ya itu tinggal diungkapkan saja. Karena jika perasaan dan pemikiran kita sinkron, ketika kalian confess atau mengungkapkan suatu hal, maka tindak lanjut dari itu adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah komunikasi yang akan menghasilkan mutual understanding dan mutual activities tergantung tujuan yang kita miliki. Biasanya, jika hubungan hanya melibatkan perasaan saja, maka hubungan itu akan termasuk ke dalam hubungan toxic relationship. Karena kepentingan yang dimiliki hanya sekedar kepentingan perasaan saja, tidak memiliki kepentingan komitmen untuk mencapai tujuan di antara mereka berdua. Perasaan kita itu bergerak secara dinamis. Detik ini saya bisa senang dan bahagia. 1 detik kemudian bisa jadi saya sedih dan kecewa. Sehingga jika dalam sebuah hubungan hanya mengandalkan perasaan saja, maka tidak ada yang bisa menjadi penengah. Justru itu kita harus bisa membawa semua pemikiran yang kita punya atau tujuan yang kita miliki untuk bisa menjadi penengah atau menjadi penguat dalam sebuah hubungan yang sedang dijalani. Saya akan membagi beberapa dimensi dari hati dan perasaan saya sendiri. Saya menyatakan bahwa sebetulnya hati kita itu bertindak dengan adil. Maka dari itu, saya menyatakan bahwa diri saya adalah orang yang friendly. Di dalam hati saya, ada cinta yang melahirkan kasih sayang kepada orang tua saya. Ada cinta yang melahirkan kasih sayang kepada sesama atau lingkungan saya. Ada juga cinta yang melahirkan kasih sayang kepada seseorang yang akan menjadi pendamping hidup saya nanti. Ada juga cinta yang melahirkan kepedulian, pengorbanan, bahkan perjuangan. Di sisi lain, ada juga cinta yang melahirkan kebahagiaan, kesedihan, kebencian, bahkan pengkhianatan. Baik ataupun buruk cinta yang kita miliki, uniknya mereka punya porsinya masing-masing. Dari cinta yang kita miliki kepada setiap elemen, treatment yang kita miliki itu sudah sesuai dengan porsinya. Cinta yang kita miliki kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, atau kepada teman kita, itu tidak bisa disamakan. Karena perasaan yang kita miliki, itu bergerak secara otomatis sesuai dengan pemikiran dan pemahaman yang kita miliki. Jadi sebetulnya, perasaan dan pemikiran kita itu memang berkesinambungan. Tapi jika cinta yang kita miliki itu jelas peruntukannya. So, pada akhirnya, jika kita mencintai orang yang salah, maka akan melahirkan sebuah kesedihan, kebencian, bahkan pengkhianatan. Dan pada akhirnya, kita akan kembali kepada hati kita sendiri, kemudian melahirkan solusi bahwa berpisah adalah solusi terbaik untuk bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jika kita terus mengorbankan banyak dimensi cinta yang kita miliki hanya untuk memperjuangkan satu dimensi cinta saja, maka kita akan menolak semua persembahan dari dimensi cinta yang lain. Disitulah kita merasa bahwa satu dimensi yang kita perjuangkan adalah segalanya untuk kehidupan kita. Padahal langkah yang diambil hanya sekedar mengandalkan satu dimensi hanya dengan alasan yang sangat pragmatis. Sehingga kehidupan yang kita miliki itu tidak kompleks, karena dia hanya mementingkan satu dimensi cinta yang sedang dia perjuangkan. Jadi bisa kita simpulkan, orang-orang yang mempermasalahkan sifat friendly adalah ancaman bagi suatu hubungan. Maka kita harus bisa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seseorang itu untuk bisa membangkitkan emosional dan motivasi bagi dirinya sendiri. Tetapi kita jangan lupa untuk memberikan edukasi tentang dimensi cinta yang ada di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk orang yang tidak menyukai sifat friendly yang ada di dalam diri teman kalian atau pasangan kalian? Tetapi kenapa kalian bisa senang ketika ada orang yang memberikan apresiasi atau penghargaan kepada diri kalian, padahal mereka sedang membawa jiwa friendly di dalam dirinya? Atau kalian memiliki perspektif lain tentang friendly yang dimaksud? Atau justru kalian masih tetap teguh dengan pendirian bahwa ketika kita memiliki hubungan dengan orang yang friendly is another level of pain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Fikri Hanafi, to infinity and beyond. See you next time. Thanks for watching.